Selanjutnya kita akan melihat desain sistem pembelian, faktur dan pembayaran dalam tabel database-nya. Baik, kita masih menggunakan tadi ada EE itu ya, E6, E7 itu adalah event 6, kejadian nomor 6, nomor 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kejadiannya sama ya dengan sebelumnya, mencatat faktur, memilih faktur, menyetujui, menyiapkan cek, menandatangani cek, menyelesaikan pembayaran. Nah, yang diidentifikasi di sini adalah tabel transaksi. Nah, faktur, transfer buku besar gitu ya. Tabel transaksi dan tabel induk ya. Tabel induk itu master, transaksi itu tabel yang digunakan secara harian ya, bertambah lebih cepat ya. Kemudian di sini tabel transaksinya tidak ada yang E7, memilih faktur, tabel induk juga tidak ada. Nah, komentarnya adalah kejadian menggunakan data faktur yang dicatat sebelumnya. Jadi mengambil data yang sudah ada, gitu ya. Tabel digunakan, tapi bukan untuk diinput ya, kayak. Ya, ini diambil sih tabel faktur mestinya, tapi untuk diambil datanya. Kemudian E8 menyetujui, tabelnya tidak ada kejadian manual karena manual ya. Kecuali manual juga melihat tabel sebenarnya ya, untuk melihat boleh ya, untuk mengecek ini bagaimana setuju atau enggak dilihat gitu ya. Kemudian menyiapkan cek, itu ada tabel transaksi pembayaran, kemudian tabel induknya tidak ada, pembaruan terjadi pada kejadian 11. Ini kejadian 11 tuh. Ya, data pemasok ya. Kemudian menandatangani cek tidak ada. Nah, bedanya ini tadi apa itu ya? Cek dan pembayaran. Kalau cek pembayaran itu usulannya tuh ya, sebelum dibuat cek, di laporan ya tadi bentuknya, laporan atau daftar yang akan dibayar. Gitu. Kalau cek ini sudah siap untuk mengirim dana. Menyelesaikan pembayaran ada transfer buku besar sama database-nya, transaksi ya, untuk tabel induknya adalah mengubah di data pemasok ya, utang piutangnya itu ya, diubah karena sudah dibayar. Nah, ini contoh tabel master. Di sini tabel pemasok. Perhatikan nama tabel ya, karena Anda paling tidak terbiasa dengan nama tabel ya, dan nama file ya. Nama file bisa untuk prediksi ya, prediction. Kira-kira isinya apa gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari. Nah, ini pemasok kalau tidak salah di Breakcrash ini berarti apa? Primary key ya. Kalau Anda ingat primary ya, key itu apa maksudnya gitu ya. Jadi primary key itu kode kunci ya, yang tidak boleh sama, atau kode unik ya. Jadi tidak akan mungkin ada nomor pemasok sama 349, nanti akan keliru. Atau nomor acuan utama atau kode acuan utama, apapun ya. Silahkan bagi yang belum ngeh atau belum memahami primary key, dicari ya di internet apa itu primary key, kode utama, kode pokok, kode unik atau apapun namanya, tidak boleh sama isinya, sama ya. Oke, untuk menjelaskan primary key. Di situ ada nama, alamat, nama kontak, nah, Smith Supply, nama kontaknya John Stephen, telepon gitu ya. Oh, ini juga pakai crash ya, pakai crash. Kalau nomor salah juga nih, nomor kok ada stripnya gitu ya. Oke, guys, nggak apa-apa lah gitu ya, dari buku begitu ya. Crash itu angka, tapi ini tidak di crash ya. Ya oke lah, nggak tahu nomor telepon. Oh, ini nggak boleh sama mungkin ya nomor teleponnya. Oke. Nah, ini mungkin tidak perlu apa ini crash ya, tidak tahu bukunya bermaksud apa gitu ya. Kalau tidak boleh sama betul gitu ya, tapi maksud tidak boleh sama gitu ya. Kalau telepon nggak salah ya, akun buku besar gitu ya.
nomor 1100, tanggal jatuh tempo itu 30, D hari, diskon 10. Oh ini 10 itu berarti dalam 10 hari, tingkat diskon 0, ini 2% ya, saldo tertagih 0, pembelian saat ini 0. Atau apa itu namanya biasanya 2 garis miring 10 N garis miring 30. Nah ini kan oke. Nah itu syarat pembayaran, tapi di sini dipisah. Coba Anda lihat jatuh tempo 30, mungkin nanti bisa untuk ngitung tanggal ya. Nah, kenapa tidak ditulis begini gitu ya. Oke. Mengapa tidak ditulis N/10? Nah, kalau ini mungkin kode, ada satu lagi kode. Nah, jenis syarat ya, terus kemudian dipisah jatuh tempo, diskon, tingkat diskon. Nah, itu cara membuat database saja ya. Yang penting Anda tahu itu caranya begitu ya. Tabel karyawan, ada nomor induk karyawan di sini. Kemudian nama, jabatan, ada tugas. Ada 3 field ya yang ditampilkan di sini. Kemudian tabel faktur, ya, nomor faktur, pesanan pembelian, oke, semuanya diberi tanda pagar ya, kode berarti. Kemudian faktur, tanggalnya berapa, karyawannya, kode, berarti kode karyawan foreign key ya berarti ya. Kalau ini karyawan, ini kan faktur, nah, kalau ini primary key. Nah, kalau yang ini kan foreign key, foreign gitu ya, foreign. Oke ya. Kalau belum paham apa itu foreign key, silahkan di searching di internet apa maksudnya dari foreign key. Masukkan kata kunci itu sudah ketemu ya. Foreign key. Ya, oke. Apa itu? Kalau saya bilang kode induk atau kode primary di tabel lain. Tabel lain itu maksudnya tabel karyawan ya. Nah ini tabel karyawan itu yang digunakan di tabel ini ya, saat ini kita pakai faktur gitu ya. Oke, faktur pemasok ini juga foreign key, banyak foreign key ya. Tanggal jatuh tempo, date, diskon, tanggal diskon ya, tingkat diskon, tanggal pos. Nah, itu untuk dibayar ya mungkin tidak pakai tanda tanya ya di dalam database ya. Ya, dia pakai kode ya. Nah, kemudian dibayar berapa. Nah, ini selanjutnya adalah tabel perincian faktur. Oke, transaksi faktur ya. Voucher nomor ini, nomor 459. Vouchernya sama ya. Vouchernya sama, maka tidak bisa menjadi primary key. Ini primary key-nya butuh lagi ya di depannya ya. Mungkin user apa itu kode transaksi atau apapun ya, untuk membedakan itu. Kalau 459 itu foreign key ini jelas ya, mengacu ke tabel lain gitu. Atau tidak pakai, kalau di webbase mesti pakai ya apa itu primary key, cuma mungkin hanya ID gitu ya, ID paling tidak ID otomatis gitu ya. Oke, akun buku besar, jumlah, dan seterusnya. Kemudian tabel pembayaran, itu cek, voucher, tanggal, dan seterusnya. Tabel perincian E9, nah seperti itu. Jadi intinya dari ini, nah, tabel-tabel ini sebenarnya kita hanya butuh berapa dari sini? Faktur, transfer buku malah belum ada ya. Ada tapi di halaman belakang apanya. Tadi belum masuk ke sini ya. Oke, nggak masalah ya. Jadi ada faktur, transfer besar itu transaksi, kemudian pembayaran. Pembayaran ada tidak tadi? Oh, ini ada tabel pembayaran ada, kemudian pemasok. Nah, dari identifikasi itu kemudian Anda diminta untuk paling tidak menyebutkan nama ini, nama tabel dan
nama filenya. Oke. Biasanya sih saya pakai apa itu tabel itu ya, yang masuk primary key yang mana. Oke. Sekian dulu dan terima kasih.